Salam jumpa dengan saya Chandra Wirianto. Dalam video ini saya hendak mengungkap rahasia mendapat duit dari tanaman yang mungkin caranya tidak terbayangkan oleh Anda. Kalau rahasia ini benar-benar diterapkan oleh Anda dan seluruh masyarakat, makmur itu jadi gampang, bukan awang-awang fata morgana lagi. Lihat testimoni ini. Ini sudah kurang lebih 2 tahun tidak berbuah. Tidak berbuah selama 2 tahun. Ya, setelah disemprot itu kok kita ya terheran-heran ini kok buahnya banyak sekali ini. Banyak. Besar-besar ini. Berarti sudah 2 tahun nggak pernah berbuah ya Tante? Ya, macet. Macet. Ya. Baru disemprot nitro, berapa lama ini Tante nyemprotnya? Ini belum lama ini. Belum lama. Ini Satu tangkai ini bisa, yang di sebelah tempohari bisa ada 11 buah. Ini NTJ pada pohon mangga kyoce, gandul. Oh, di mana-mana ada buahnya. Di mana-mana ada buahnya. Wah, ini bentil baru lagi. Bunga baru. Terus menerus kayaknya ini. Oh ini. Oh ini. Oh ini. Oh ini. Oh itu di dalam. NTJ adalah teknologi serius yang bisa menjadi solusi dahsyat yang Anda lakukan dan siapapun bisa kerjakan secara sederhana. Topik ini sederhana dan saya yakin bisa jadi duit. Bagaimana tanaman bisa berbuah terus di luar musim? Seperti yang kita tahu bahwa saat ini sudah banyak teknologi yang bisa membuat tanaman berbuah terus walau di luar musim. Tapi tunggu dulu brother, saksikan video ini sampai selesai. Bagi Anda yang mempunyai tanaman apapun lah jenisnya, keputusan untuk tetap membiarkan begitu saja atau mau mencoba teknologi NTJ, keputusan ada di tangan Anda. Tanpa teknologi, sama saja membiarkan waktu berjalan tanpa kesan. Hasilnya ya biasa-biasa saja. Masalahnya juga tetap begitu. Duitnya juga tetap sedikit. Sekarang tantangannya adalah bagaimana Anda memulainya. Kita mulai dari gambaran targetnya dulu. Adalah bagaimana membuat tanaman tumbuh subur, berbuah lebat, produktif, dan dalam rentang waktu yang cepat. Kalau ada pertanyaan, mengapa harus NTJ? Ya karena hanya NTJ yang mampu melakukannya. Loh kok bisa? Bisa brother. Karena menurut saya, NTJ ini satu-satunya formula yang oleh inventornya diberikan jaminan fitur yang tidak mungkin bisa diberikan oleh produk lain. Dan tentu saja ada ribuan testimonial pengguna yang Anda bisa lihat dan yang saya unggah di link deskripsi video ini. Mereka sudah membuktikan hasil NTJ hebat tanpa kompromi. Contoh yang sederhana, siapapun tahu tanah yang subur adalah tanah yang gembur dan daun yang hijau menunjukkan tanaman itu sehat. Nah, NTJ menambah satu wawasan lagi, yaitu bagaimana hasilkan tanaman yang daunnya hijaunya kinclong mengkilat. Ini sebagai indikator klorofilnya optimal dalam proses fotosintesis untuk hasilkan buah dan lainnya. Peta permasalahan tanaman Anda dijawab oleh NTJ. Saya akan tanya ke Anda, apakah ada produk yang bisa membuat tanah keras bantat menjadi gembur subur dalam hitungan jam saja? Apa ada produk yang bisa membuat daun berubah menjadi hijau kinclong mengkilat dalam waktu semalam saja setelah disemprot? Dua masalah tanah gembur dan daun hijau mengkilat. Sampai hari ini baru teknologi NTJ saja yang mampu melakukannya. Kalau Anda penasaran, Anda bisa googling. Lalu cari formula apa yang bisa geburkan tanah dalam 24 jam. Dan cari juga formula apa yang bisa membuat daun hijau mengkilat kinclong dalam semalaman saja. Saya merasa yakin tidak ada yang bisa. Karena fitur ini hanya dimiliki produk NTJ. Tapi maaf ya, kalimat saya bisa jadi ditafsirkan itu berlebihan. Tetapi esensi intinya adalah apa yang harus dilakukan supaya tanaman bisa hasilkan duit. Simak track record NTJ di link deskripsi. Semua yang Anda lihat di situ, Anda juga akan memperoleh manfaat yang sama seperti para testimoni pengguna produk NTJ. Oke brother, kali ini saya hendak sampaikan 3 jurus rahasia teknik yang dapat mengoptimalkan tanaman Anda berbuah terus-menerus di luar musim. 3 jurus yang bisa Anda kerjakan, yaitu tanah, daun, dan injeksi kambium. Ini kalau dikerjakan, benar-benar damai di bumi seperti di surga. Akan ada begitu banyak kemakmuran di negeri ini kalau semakin banyak orang menggunakan NTJ. Statement ini boleh saja diprotes sebagai berlebihan, tapi faktanya kan tidak ada yang bisa membantah dari fakta yang saya sajikan. berapa lama itu? 3 minggu. 3 minggu keluar buah ya? Pak Bambang tanam sudah berapa lama? Berapa bulan? Sudah lama sekali tapi Tidak pernah berbuah ya? buah. Ini sampai di dalam buahnya sampai di dalam sana. Ini buah semua ya? Iya. Oke. Sulit berbuah tapi ternyata 3 minggu. 3 minggu disuntik? Tidak disiram. Oh disiram, semprot ya? Buahnya seperti itu ya? Semua ya? Ini berbuah semua. Berarti menurut Pak Bambang ada pengaruh signifikan ya? Signifikan.
karena pengaruh nitro. Padahal ini sudah ada berapa tahun ini tanaman ini Pak Bambang? Ini sudah dua tahunan. 2 tahun nggak pernah berbuah ya. Tapi begitu di nitro 3 minggu langsung Dua. buah. Itu ini juga Nah, ini hampir mati tadi. Ini udah seger lagi. Oke, simak video ini sampai habis. Sudah ribuan peneliti agroteknologi di seluruh dunia telah berusaha memecahkan kode rahasia bagaimana tanaman bisa berbuah. Tentunya berharap agar tanaman bisa berbuah terus-menerus di luar musim. Ribuan riset berbagai jurus saya yakin telah dicoba oleh ribuan peneliti. Tetapi menurut saya, hasilnya belum ada yang sepasti dan sesederhana apa yang bisa dilakukan teknologi NTJ-nya Pak Thomas Janardi. Konsultan-konsultan agrobisnis dari Thailand dikenal hebat dengan temuan tekniknya menyakiti tanaman atau dengan memberikan semacam racun bagi tanaman. Cara ini sudah lama menjadi rahasia perusahaan-perusahaan agro besar. Mereka telah membelanjakan ratusan juta hanya untuk mengkondisikan tanaman menjadi tersakiti. Tindakan menyakiti tanaman ini berpangkal dari hipotesa atau dugaan bahwa tanaman yang terancam akan berupaya melakukan regenerasi dan akan mengeluarkan bunga dan buah. Teorinya begitu sekali atau 2 kali memang jos gandos, tapi dalam prakteknya karena terlalu sering disakiti atau diracun, ya si tanaman bakal ambiar permanen, menjadi rusak secara struktur dan akan mengerdil, macet berbuah dan ujungnya tanaman bisa mati. Kembali lagi terbukti bahwa bahan kimia apalagi racun jelas tidak pro kehidupan dan kesehatan. Saya hendak memberikan informasi solusi lain yang tidak kalah efektifnya. Ini tentang teknologi NTJ, zat baru multifungsi hebat yang ditemukan oleh Pak Thomas Janardi dari Semarang. NTJ sebagai teknologi nanosel jelas bukan racun, tidak ada unsur kimia, dan yang terpenting adalah ada bukti yang bisa terlihat, bahkan di hitungan hari sudah terlihat. Selain membuat tanah gembur, ada standar baru yang jelas terlihat dan hanya bisa dikerjakan oleh NTJ. Apa itu? Daun menjadi hijau mengkilat kinclong, seperti dipoles atau disemir. Ini menjadi indikator bahwa fotosintesis berjalan optimal dalam skala nano yang hasilkan pertumbuhan dan pembuahan prima. Oke, kita masuk ke sisi manfaat NTJ. Yang pertama, untuk tanah. Ini merupakan bagian pokok di mana NTJ akan membuat tanah gembur, pH-nya naik, dan penyerapan unsur hara akan optimal karena NTJ mampu menangkap langsung nitrogen dari udara sebagai nutrisi langsung bagi tanaman. Analoginya begini, kondisi mirip tikus yang ditempatkan di dapur penuh makanan. Tentu saja tikus bisa makan prasmanan, makan sekenyang mungkin, dan tidak habis 7 turunan. Begitu berarti. Kondisi tanah yang kaya nitrogen ini menjadi modal utama bagaimana tanaman bisa tumbuh optimal 100%, lepas dari pupuk apapun baik kimia maupun organik. Pada tanaman keras atau buah, kita bisa mengoptimalkan penyerapan nitrogen dengan usaha yang istilahnya mau bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Ada teknik yang saya sebut teknik biopori, yaitu pembuatan lubang di tanah sedalam 1-1,5 meter dengan diameter lubang 1 inci. Anda bisa membuat alatnya ke tukang las. Jarak lubang yang Anda buat kira-kira berjarak ranting terjauh dari pokok tanaman. Dan jumlah lubang yang Anda buat 4 atau 5 lubang mengelilingi pokok tanaman. Kemudian semua lubang biopori yang sudah Anda buat tadi diisi dengan air sampai penuh. Kemudian tuangkan NTJ 10 cc di masing-masing lubang tadi. Ini bisa dilakukan di siang hari dengan tetap memperhatikan supaya NTJ tidak terkena sinar matahari secara langsung. Pengisian NTJ cukup 1-2 minggu sekali. Sedangkan di lubang biopori kalau bisa selalu diisi air tiap 3 hari. Selain tentu hasilnya akan sangat optimal. Teknik ini akan memastikan dan mampu membuat perakaran tanaman mendapatkan air yang cukup. NTJ akan membuat tanah gembur dan menyimpan air. Seputar tanaman juga disemprot NTJ. Bersihkan dulu dari rumput-rumput sebelum disiram air dan disemprot NTJ. Nah, ini harus dilakukan malam hari. Tujuannya untuk membuat lapisan yang terlihat keras. Lapisan ini ternyata sangat efektif mencegah penguapan air dalam tanah. Fitur ini hanya bisa dilakukan oleh NTJ yang menjadi luar biasa. Ketika tanaman atasnya kering, bawahnya tetap basah menyimpan air. Yang kedua, untuk daun. Daun merupakan komponen yang dapat diamati mata kita. Daun yang hijau menjadi indikator kesuburan tanaman. Banyak mitos yang ternyata salah kaprah bahwa daun yang terlalu lebat akan menghambat pembuahan. Jadi daun harus dipotong atau dikurangi. Ini menurut saya mitos yang keliru, brother. Mungkin ada yang punya pengalaman berbeda, bisa saja. Tetapi akar masalahnya adalah pada proses fotosintesis. Tanaman dengan daun lebat yang tidak mengkilat, sama saja daun tidak optimal dalam proses fotosintesis. Nah ini,
untuk membuat dan mengkondisikan agar daun mengkilat. Inilah yang menjadi tugas teknologi NTJ yang tidak bisa dilakukan oleh teknologi lain. Coba Anda beli pupuk atau obat atau apapun yang bisa membuat daun mengkilat. Pasti tidak ada, brother. Kalau ada ya mungkin saja, asal jual saja penjualnya. Intinya begini, brother. Kalau tanaman Anda optimal subur, lihat saja daunnya, mengkilat atau tidak. Kalau di analogi mirip masak nasi, apinya kurang besar, panasnya kurang, sehingga hasilkan makanan yang kurang matang dan malah jadi bantat. Nah, coba masak super mie dengan api lilin, pasti aneh jadinya nanti. Kalau faktanya hanya NTJ saja yang bisa hasilkan daun yang mengkilat, ngapain Anda teruskan pakai pupuk lain yang Anda saat ini pakai? Nih, coba komentar user NTJ vs pupuk lain bagaimana? Optimasi agar daun mengkilat. Ini merupakan proses yang penting dalam memproses nutrisi dalam fotosintesis dengan bantuan sinar matahari. Yang ketiga, untuk injeksi kambium. Teknik ini adalah ajang pembuktian dari hipotesa bagaimana NTJ bisa membuat tanaman berbuah terus walau di luar musim tanpa tanaman harus disakiti atau diracuni. Sejauh ini, injeksi kambium menggunakan NTJ merupakan cara yang paling cepat yang bisa dilakukan manusia untuk merangsang tanaman agar dapat berbuah. Metode injeksi kambium itu sendiri bukan hal yang baru. Yang baru adalah formula NTJ-nya itu sendiri yang dipakai untuk injeksi kambium. Berbagai metode sudah lama dilakukan orang menggunakan hormon-hormon kimiawi, tetapi efek jangka panjangnya sungguh mengenaskan. Karena tanaman yang terlalu sering diinjeksi akan kerdil dan macet tumbuh. Beberapa kasus hormon tertentu juga bisa membuat tanaman mati. Oke, itu sudahlah, tidak usah dibahas lagi. Yang jelas NTJ adalah formula yang aman dan membuat tumbuh tanaman menjadi lebih baik. Ini hasil penyuntikan ya di pohon jati. Itu jadi seger ya. Paling kering. Paling kering di situ ya. Ya, semua. Semuanya. Ini ada berubah. Ini di juga. Nah, ini bro. Baru satu. Ini. Baru satu. Ini bro, ini bro. Ini kan belum ya, yang ini belum. Yang paling Oh, yang paling jelek ya. Saya masih punya fotonya. Saya masih punya videonya. Ini berapa lama Pak Bambang? Seminggu. Seminggu ya. Seminggu. Seminggu cuma sekali loh. Seminggu cuma sekali. Ya, itu ini sudah kelihatan daunnya daunnya udah hijau-hijau beda. ya. Ya. Bagus sekali. Oke, brother. Sekarang kita fokus saja ke injeksi kambium. Tanaman buah atau tanaman kayu perlu dibor untuk dibuat lubang untuk memasukkan NTJ. Ini dengan campuran air 1:10. 1 bagian NTJ, 10 bagian air. Cara mengebornya pakai bor manual atau bisa dengan bor listrik portable dengan baterai. Kedalaman bor menyesuaikan letak kambiumnya. Kambium adalah sisi dalam di kayu yang selalu basah. Karena ini sebagai tempat lewatnya nutrisi dari akar menuju daun untuk proses fotosintesa. Pengeboran harus dilakukan miring. Kemiringannya antara 30-40 derajat agar airnya tidak tumpah. Pada tanaman yang sudah berdiameter besar, bisa dibuatkan lubang sebanyak 4-5 lubang mengelilingi tanaman dan bisa dengan ketinggian berbeda-beda. Lubang ini tidak perlu ditutup. Kemasukan air hujan juga tidak masalah. Penyuntikan dilakukan 1-2 minggu sekali agar hasilnya optimal. Perhatikan, jangan setiap hari. Injeksi kambium dilakukan sore hari ketika proses fotosintesis sudah selesai. Artinya matahari mulai turun atau sore hari. Saat siang hari tekanan akar akan positif, artinya naik, yaitu tekanan dari akar yang mendorong transport nutrisi dari akar naik menuju daun untuk diolah dalam proses fotosintesis. Inilah yang mengharuskan injeksi baiknya dilakukan bukan pada saat siang hari karena bisa tumpah keluar. Walau tentu ada juga sebagian yang terbawa naik masuk ke daun. Ketika sore hari atau malam hari tekanan akan negatif. Saat inilah sore hari tekanan gravitasi akan membawa turun larutan NTJ masuk ke akar. Sebagaimana diketahui, akar tanaman mendapatkan nutrisi dalam bentuk ion. Ion ini tentu sesuatu yang bermuatan listrik. Kalau penghantarnya semakin konduktif, maka kecepatan ion ini akan semakin tinggi. Dan karena NTJ adalah larutan yang konduktif dan sekaligus elektrolit, pemberian NTJ pada tanaman akan memberikan efek daya hantar ion elektrolit yang semakin cepat. Dari sisi praktisnya, manfaat injeksi kambium tergolong sangat luar biasa. Cepat efeknya,
Tetapi tentu saja tanah dan daun juga harus disemprot dengan NTJ. Saya mendapati banyak testimoni yang membuat kaget customer. Bagaimana tanaman barusan berbuah, tetapi tidak lama bisa berbunga lagi. Sesuatu yang memang jujur, yang saya dan Pak Thomas tidak bisa menjelaskan secara ilmiah. Kok bisa begitu? Tetapi yang penting kan hasilnya, brother. Manfaat injeksi kambium menggunakan NTJ tergolong bernilai strategis. Selain memicu pertumbuhan dalam fase generatif, teknik ini juga mampu secara efektif mengatasi dan mencegah penyakit karat yang disebabkan virus dan patogen. Untuk yang kena serangan jamur di sisi luar, cukup disemprot NTJ saja sudah beres. Dalam hitungan hari, jamur rontok, tanaman mulus kembali. Nanti untuk penyakit, kita bahas di video khusus untuk topik penyakit dan tanaman. Saya memiliki keyakinan formula NTJ adalah solusi yang sederhana, aman bagi tanaman, dan memiliki efek yang sangat meyakinkan karena bisa terlihat efeknya dalam hitungan hari saja. Injeksi kambium dengan NTJ ini membuat produktivitas tanaman yang tidak pernah Anda bayangkan hasilnya. Berbahagialah Anda yang menemukan NTJ, karena dengan teknologi yang satu ini, keputusan makmur tidaknya benar-benar sudah ada di tangan Anda. Kirim foto-foto perkembangan tanaman dan kirim testimoninya untuk membuat semakin banyak orang menggunakan NTJ sebagai alat bantu mempercepat kesejahteraan petani. Ngapainlah buang waktu kalau waktu adalah uang, dan itu uang Anda loh. Melakukan investasi teknologi untuk mendukung percepatan sukses agrobisnis Anda. Ingat bahwa Pak Thomas Janardi mungkin satu-satunya inventor penemu teknologi yang mau terus peduli kepada customer-customernya dengan terus memberikan pendampingan konsultasi sampai berhasil kepada customer-customernya. Tentu hanya produk yang unggul, yang benar-benar hebat, yang bisa dijual dengan cara seperti ini. Logika sederhana, kalau klaim promosi gak terbukti, ya bisa merepotkan. Oke, ini kesimpulannya. Mengakhiri video ini, wawasan Anda telah bertambah satu lagi, bahwa yang tadinya mustahil sekarang tidak lagi mustahil. NTJ telah mempunyai fakta data yang cukup dan semuanya telah terkonfirmasi. Kalau Anda mempunyai masalah tanaman buah yang macet berbuah, bertahun-tahun dinanti tidak juga berbuah, diberi obat ini itu, pupuk ini itu, probiotik ini itu, juga tidak berbuah. Inilah solusi yang sederhana yang menjadi akhir penantian Anda. Apapun yang dilakukan, yang penting ada hasilnya, bukan? Kalau saja rakyat pedesaan tahu NTJ, saya yakin bakal terjadi transformasi kemajuan ekonomi yang dipercepat waktunya. Rakyat akan sibuk dengan NTJ agar lahan dan tanamannya produktif, dan itu bisa dilakukan secara sederhana. Dan semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Anda sudah menonton video ini sampai selesai.